Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada kegiatan untuk dialog. Jadi di sini sebagai calon guru penggerak yaitu Bapak Ali Azhari, yang nanti akan ada Bapak Yulianto sebagai Ketua MGMP Kabupaten Situbondo, dan mohon izinkan saya sebagai moderator, saya Devi Bagus Satrio. Sebelum itu Bapak Ibu, kegiatan eh, di kegiatan calon guru penggerak tentang dialog budaya positif, di sini nanti akan ada sesi, yaitu yang pertama adalah sesi tentang Pak Ali menjelaskan apa itu budaya positif sendiri, seperti apa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah tanya jawab peserta dan narasumber. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, apakah hari ini sehat semua? Sehat Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Di sini bukan hanya guru PJOK, di sini yang saya lihat ada beberapa teman-teman dari mapel lain juga. Yang saya lihat di sini memang guru ini punya banyak kompetensi, ada yang sedang mengajar, ada yang lagi berdiklat. Kalau saya melihat di sini, ada juga yang sedang menunggu kelas, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi tetap semangat di sini, kita tetap untuk mengikuti dialog. Di sini Pak Ali mengangkat tentang dia positif. Nanti selebihnya mungkin dijelaskan bagaimana tentang dialog budaya positif ini. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa Pak Yulianto sebagai Ketua MGMP Kabupaten Situbondo untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Pak Devi selaku moderator. Baik Bapak Ibu, peserta dialog positif, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fasilitator PKG PJOK Angkatan Kedua, dalam hal ini Bapak Devi Bagus selaku moderator, kemudian yang terhormat Bapak narasumber sekaligus fasilitator PKG juga Bapak Ali Azhari, dan tidak lupa kiranya yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta dialog budaya positif. Baik Bapak Ibu, pertama-tama patut kiranya kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas karunia rahmat serta hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa berkumpul dalam tatap maya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ali menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu kata dua kata. Pertama-tama saya juga cukup bangga karena saya lihat dari judul webinarnya itu Dia Bu Siti. Saya kira Pak Ali ini punya kenangan dengan Bu Dia dan Bu Siti. Ternyata saya lihat kepanjangannya dialog budaya positif. Dialog budaya positif yang diangkat oleh Pak Ali ini juga sangat terkesan membanggakan karena di sini Pak Ali mempunyai tujuan untuk membumikan budaya positif di sekolah. Dan semoga apa yang sudah diinginkan oleh Pak Ali dapat diterapkan yang sebenar-benarnya di sekolah. Dan juga mungkin kita sebagai peserta nanti juga bisa menerapkan di rumah. Karena di rumah kita juga punya anak didik dan anak kandung kita. Bagaimana budaya positif sendiri itu juga awalnya juga berangkat dari rumah, kemudian dibawa ke sekolah, dan dibawa pulang lagi ke rumah. Oleh karena itu,
mungkin nantinya jangka panjangnya budaya positif ini bisa dibumikan oleh Pak Ali di sekolah ataupun di rumah. Dan semoga nanti apa yang dibicarakan nanti tujuan utama dari Pak Ali bisa tercapaikan, dan mohon bantuan dari Bapak Ibu nanti apapun yang disampaikan Pak Ali, mungkin ada pertanyaan silakan dipertanyakan oleh Pak Ali. Itu saja Pak Ali, semoga kegiatannya sukses demi kelancaran proses pendidikan calon penggerak. Saya doakan Pak Ali nanti sukses dan lulus menjadi guru penggerak di angkatan ini. Saya kira itu Bapak Moderator dan Bapak Narasumber Pak Ali, singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli selaku Ketua MGMP Kabupaten Situbondo. Benar katanya Pak Yuli tadi, saya juga kemarin dikasih dari player ini Diabusiti, saya kira memang Diabusiti Pak Yuli. Ternyata dialog budaya positif. Soalnya saya juga lama kenal dengan Pak Ali, tidak ada yang namanya Siti Pak Yuli di situ. Adanya juga Sri ada Pak Yuli. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang mengikuti WR kali ini, saya berikan mungkin budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Mungkin nanti lebih jelasnya Pak Ali juga bisa memaparkan atau menjabarkan tentang apa yang sudah dipersiapkan. Di sini saya mau menyapa juga teman-teman, ada Pak Kadi, Pak Muhammad Ardian, ada juga Pak Danang, terus ada juga Pak Jun dan lain-lain mungkin yang belum saya sapa, mohon maaf. Biasanya kita juga berjumpa di dunia nyata, tetapi saat ini kita bisa masuk di dunia online. Murid kita saat ini juga dibekali dengan beberapa kemampuan IT tentunya, tidak hanya kemampuan yang kita ajarkan secara keterampilan, tetapi juga dipersiapkan pada kegiatan-kegiatan seperti ini yang sangat penting didukung dengan IT di era saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung saja kepada narasumber kita, yaitu Bapak Ali Azhari untuk bisa menyampaikan atau memaparkan bertema membumikan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Ali Azhari. Terima kasih Bapak Devi atas waktunya, dan terima kasih tadi Bapak Yulianto selaku Ketua MGMP PJOK SMP MTS Kabupaten Situbondo atas motivasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir meluangkan waktunya. Meskipun ini saya lihat beberapa rekan guru ada yang masih beraktivitas di sekolah masing-masing, ada yang sambil mengawas ujian, ada juga sambil rapat kelulusan yang tingkat SMP, dan ada juga tadi Pak Jaka ada di Surabaya ini Pak Jaka, rapat koordinasi atau rapat kerja di Akuatik Indonesia Jawa Timur. Jadi luar biasa atas masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kali ini. Jadi kegiatan kali ini saya beri judul Diabusiti. Jadi akronim dari Dialog Budaya Positif. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya ini dialog, maka saya nanti inginnya Bapak Ibu bisa aktif. Dalam artian kita sharing bersama, kita mendiskusikan, berdialog tentang budaya positif. Jadi nanti harapannya saya pribadi sebagai calon guru penggerak bisa
men-sharingkan pengetahuan atau materi yang saya dapatkan dalam pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan, mengaplikasikan, mencoba di sekolahannya masing-masing untuk penerapan budaya positif. Jadi sekali lagi tema hari ini membumikan budaya positif di sekolah. Di dialog budaya positif saya singkat Diabusiti. Ya, jadi tadi kalau Pak Yuli bilang apakah saya punya kenangan dengan namanya Budia atau Bu Siti, betul katanya Pak Devi, karena Pak Devi itu sangat dekat dengan saya, memang tidak ada yang namanya Budia atau Bu Siti. Bu Sri pun sebenarnya tidak ada, cuma tadi sepertinya Pak Devi diada-adakan. Jadi ini murni singkatan dialog budaya positif Diabusiti. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain tebak gambar ya. Ini saya share dulu tampilannya sudah. Oke, teka-teki pertama. Jadi dimohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan audionya. Ini teka-teki pertama yang bisa Bapak Ibu coba ya, saya play. Nah, oke. Itu Kalau ada aku gambar. kasih gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Permainan ini harus melempar batu dari kotak terdekat atau kotak pertama. Jika batu tidak meleset, Dengan gambar ini, coba Pak Yuli, kira-kira Pak Yuli, ini gambar ini digabungkan jadi apa Pak Yuli? Cek Pak Yuli. Wah, sepertinya Pak Yuli ada kendala teknis. Mungkin yang lain, peserta yang lain bisa menjawab. Engkol Pak, engkol. Engkol. Oke, saya lanjutkan. Di gambar berikutnya. meleset, pemain boleh melanjutkan dengan melangkahi kotak pertama sambil jinjit satu kaki. Ke teka-teki selanjutnya. Oke, gambar kedua. Teka-teki kedua. Kalau gambar Oke. kayak gini, Kalau ada gambar seperti ini sepertinya ada yang masuk di kolom chat ini jawabannya. Oke, ada lagi siapa yang mencoba bisa angkat tangan, bisa langsung menyampaikan itu gambar itu kira-kira apa? Oke, Pak Yatmono, silakan Pak Yatmono. Permainan gundu. Oke, gundu. Oke, benar sekali Pak Yatmono. Ternyata ini tadi di kolom komentar Pak Zainuri di teka-teki pertama jawab engklek. Oke, kita lanjutkan. Di ketiga. Oke, teka-teki ketiga. Kalau aku kasih gambar kayak gini, Kalau ada gambar seperti itu, kira-kira permainan apa? Pak Yatmono lagi angkat tangan. Silakan Pak Yatmono. Oh, sorry, kepencet ini, kepencet. Oh, sebentar. Mungkin yang lain, Pak Kadi. Pak Kadi bisa jawab, Pak Kadi. Bu Desi jawab di kolom komentar. Pak Kadi, ada jawaban sebelum saya baca di kolom komentar? Congkak. Oke, Pak Kadi, congklak. Di kolom komentar Bu Desi juga jawab congklak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi itu untuk mengawali
materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya akan mencoba. Sudah tampil apa belum ini? Belum ya? Oke. Oke. Jadi materi hari ini adalah budaya positif. Bagaimana kita mengenali budaya positif, apa itu budaya positif, apa saja yang termasuk budaya positif, bagaimana penerapannya, kemudian apakah ada yang salah terhadap aplikasi dalam kedisiplinan kita selama ini di sekolah. Belum tampil ya? Mohon maaf, belum kelihatan ya materinya? Belum Pak Ali, belum Pak Ali. Bentar, saya coba lagi. Oke, sudah tampil ya Pak Devi, Pak Moderator? Oke, jadi materi kita hari ini dialog budaya positif. Sekali lagi nanti saya harapannya pada aktivitas hari ini kita bisa sharing bersama, kita bisa berdiskusi bersama tentang bagaimana membumikan budaya positif di sekolah. Oke, jadi di konsep inti budaya positif yang akan kita sharingkan, kita dialogkan, kita diskusikan bersama. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Jadi 8 pokok konsep inti dalam budaya positif ini nanti yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu semua. Yang pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya kurikulum merdeka, kemudian adanya juga pendidikan guru penggerak ini, kita dipaksa untuk mempelajari konsep dasar, merubah konsep dasar pembelajaran kita selama ini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ialah pembelajaran yang merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya dalam proses pembelajaran itu berdiferen, jadi bermacam-macam. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan mereka berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang pertama saya coba sekilas-sekilas saja ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, merupakan diinginkan, diharapkan pelajar Indonesia ini memiliki sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adalah pelajar yang berakhlak dengan memiliki hubungan baik dengan Tuhan, memiliki hubungan baik dengan manusia. Kemudian dari berakhlak mulia itu ada yang disasar adalah 5. Yang pertama akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua berkepentingan global. Jadi diharapkan pelajar Indonesia bisa mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dalam kebinekaan global adalah refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Yang ketiga bergotong royong. Di sini diharapkan pelajar Indonesia bisa
saling bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang jelas dengan bergotong royong ini, siswa-siswi peserta didik kita bisa saling menghargai. Jadi bisa berkolaborasi, dengan kolaborasi itu akan tumbuh peduli dan rasa berbagi. Yang keempat, mandiri. Nah, ini diharapkan peserta didik kita ini bisa bertanggung jawab dengan hasil proses pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini peserta didik dituntun untuk bisa bernalar kritis dalam hal apapun, dari mereka yang lakukan tindakan apapun yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Juga diharapkan anak-anak Indonesia itu bisa bernalar kritis terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian kreatif. Jadi ini jelas dengan kurikulum Merdeka, anak-anak dituntut bisa kreatif. Itu muncul dalam pembelajaran P5 juga. Di dalam P5, rangkaian P5 itu anak-anak benar-benar dituntut kreatif. Kemudian, jadi dengan 6 profil pelajar Pancasila ini diharapkan bisa merubah pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, teori kontrol sebagai seorang guru. Jadi guru itu beranggapan mereka bisa mengontrol anak-anak, padahal kontrol diri seorang manusia atau seorang siswa itu ada di dirinya sendiri. Jadi ini ada miskonsepsi teori kontrol, ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini guru itu berilusi, memaksakan kehendaknya kepada murid. Walaupun tampaknya guru itu bisa mengontrol murid, murid itu menuruti apapun yang dikatakan guru, apapun yang diberitakan guru, itu hanyalah ilusi. Karena itu tidak bisa permanen ke murid, karena yang bisa mengontrol murid sendiri itu adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Jadi di sini maksudnya penguatan itu seperti guru biasanya kan sering membujuk siswanya, bentuk-bentuk bujukan, kalimat bujukan agar siswanya bisa melakukan atau menunjukkan perilaku yang diinginkan guru. Itu bujukan-bujukan seperti itu juga termasuk ilusi. Karena bisa jadi anak itu melakukan apa yang dibujuk oleh guru, akan tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Jadi dia hanya menuruti saat itu saja. Akan tetapi di kemudian hari mereka tidak bisa permanen di kontrol sikapnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini biasanya seorang guru menunjukkan ke anak-anak dengan kalimat anak itu merasa bersalah, agar anak itu bisa mengontrol dirinya. Itu pun juga bersifat ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini biasanya kan orang dewasa memaksa ke anaknya, guru memaksa ke siswanya. Itu juga kalaupun anak atau siswa itu menurutinya, itu hanyalah sesaat. Tetapi di kemudian hari anak itu mungkin tidak akan melakukan hal yang serupa, karena bisa jadi apa yang dipaksakan, apa yang diinstruksikan guru kepada murid itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi misal kadang karakter murid itu berbeda-beda. Mungkin ada murid yang dia penurut, apapun yang disuruh guru ya dia ikuti aja, meskipun itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Ada juga murid yang tipikalnya berani menyampaikan atau mungkin kasarnya berontak. Jadi mungkin ketika murid itu disuruh, dibujuk, mereka berani bilang tidak mau atau bagaimana, seperti itu. Jadi miskonsepsi teori kontrol. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada 2 tabel. Di situ stimulus respon, yang tabel sebelah kiri dan sebelah kanan ada teori kontrol. Di sini jelas perbedaannya. Yang di stimulus respon misal realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi manusia memiliki kebutuhan berbeda-beda. Tidak
semua manusia sama. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi, terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun itu perilaku dianggap buruk, itu belum tentu salah. Karena mungkin anak itu melakukan perilaku tersebut, mereka punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini tadi yang di slide sebelumnya. Jadi teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Kemudian di stimulus respon ada kalimat saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ada hubungannya tadi ya. Kemudian yang terakhir di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang, win-win. Jadi biasanya kita kalau diskusi atau kita cari win-win solusinya, tidak mencari benar salahnya. Jadi dari sini dari tabel ini jelas sangat kita membuka pikiran kita bahwa apapun yang dilakukan anak kita di sekolahan itu pasti mereka punya maksud dan tujuan. Jangan langsung dijudge anak itu salah, anak itu kurang benar. Jadi semuanya ada tujuannya. Dan kita sebagai guru berhak untuk mencari informasi. Apa sih yang melatar belakangi anak-anak itu melakukan perilaku tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung ngejudge anak itu salah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Di sini ada pengertian, saya kutip dari beberapa materi yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward atau ancaman dan hukuman. Jadi dari dua pengertian ini, di sini diharapkan disiplin itu sudah tidak lagi karena anak-anak ini karena takut dihukum atau karena anak-anak ini mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan. Jadi yang diharapkan nantinya anak-anak ini melakukan kedisiplinan itu dari dirinya sendiri, dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi misal saya terlambat sekolah, ya saya harus sadar terlambat sekolah itu apa konsekuensinya. Bukan karena saya takut terlambat karena nanti pasti dihukum, nanti dihukum berdiri di tengah lapangan, nanti dihukum untuk bersih-bersih. Oh, saya harus datang tepat waktu, nanti dapat pujian, nanti dielulukan oleh guru. Nah, itu yang harapannya tidak seperti itu. Harapannya kedisiplinan itu muncul dari kesadaran diri anak-anak dan diri kita masing-masing. Kemudian sebagai pendidik, ya sebagai guru, kita di sekolah tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu di dalam dirinya sendiri, dari nilai-nilai yang mereka yakini, tidak dari penghargaan, tidak dari hukuman. Jadi anak-anak melakukan disiplin itu sadar keyakinannya dari dirinya sendiri. Nah, lanjut ke ini nilai-nilai kebajikan. Saya kutip dari 3 sumber. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Jadi tadi 6 ya. Beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, benar, kritis dan kreatif. Kemudian dari PYP, IPO Primary Years Program. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir ada life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi diharapkan pada diri peserta didik itu muncul nilai-nilai kebajikan yang seperti ini tanpa ada motivasi dari luar yang tadi saya sebutkan sebelumnya, motivasi penghargaan atau motivasi hukuman. Kemudian di sini juga
kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Tidak hanya kebutuhan makan minum, tapi memiliki kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Segala cara manusia itu pasti akan memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Secara sadar maupun tidak sadar, kebutuhan dasar manusia itu menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi dari pengertiannya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dari pengertian ini, sangat jelas bahwa kebutuhan kita itu harus terpenuhi. Seolah-olah wajib. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu dasar dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa aja sih? Ya, kita lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di 5 secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini ada hubungannya dengan makanan, minuman tadi ya. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Manusia kalau tidak makan ya bisa jadi kelaparan, akhirnya meninggal. Ini bertahan hidup. Jadi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan yang masuk ke kelompok kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini manusia wajar ketika ada seseorang yang dia memiliki kebutuhan, saya harus diterima di sini, saya harus bisa bekerja sama, saya harus menjadi bagian dalam kelompok. Jadi menjadi bagian dalam kelompok untuk berkolaborasi, tidak hanya menjadi bagian saja, tapi bagian yang dimaksud adalah bagian untuk bekerja, bagian untuk berkolaborasi. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti ada di diri manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dalam hal kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan ini maksudnya penguasaan dirinya, harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui, keinginan untuk didengar. Itu semua adalah salah satu kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan dari segi penguasaan. Pasti ada manusia itu seseorang, dia dalam dirinya, saya ini harus berprestasi, saya harus bisa memimpin, saya harus diakui, saya harus didengar. Nah, itu semua kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, jadi merdeka. Jadi di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di sini benar-benar manusia itu mereka bebas mengekspresikan diri dengan mandiri, dengan mencoba hal-hal baru, mereka bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi yang jelas harus bisa mengendalikan kemana mereka berjalan, kemana mereka memilih pilihan tersebut. Yang jelas di sini manusia benar-benar tidak bisa dibatasi untuk memilih apa yang mereka inginkan. Ini masuk ke kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan atau merdeka. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dalam hal kesenangan. Nah, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi itu memang kebutuhan. Jadi jangan salah ketika ada di situ ada gerombolan rekan berlima, berempat, mereka bermain, humor, tertawa, ngomong ke sana kemari, menyebabkan ketawa, itu merupakan kebutuhan akan kesenangan. Malah yang dikhawatirkan itu ada seseorang yang tidak suka humor, tidak suka ketawa, tidak suka bermain, itu yang menjadi pertanyaan, apakah dia tidak memiliki kebutuhan akan kesenangan itu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar secara garis besar. 5 kebutuhan dasar manusia, saya ulangi, yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu pasti punya tujuan dan pasti ada motivasinya, pasti. Nah, di sini
dijabarkan ada dua motivasi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi ekstrinsik ya dari luar diri kita, kalau intrinsik ya dari dalam diri kita. Nah, ini adalah yang dari luar diri, motivasi ya. Manusia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua, manusia melakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang kami harapkan tidak terlalu besar dalam diri kita. Jadi misal seperti ini, contohnya ini. Nah, ada siapa ya ini pesertanya? Oke, Pak Kadi. Contohnya saya contohkan Pak Kadi. Pak Kadi ini aktif mengikuti seminar. Ternyata motivasinya hanya untuk mendapatkan pujian dari rekan guru di sekolahannya. Jadi, oh iya ya Pak Kadi sering ikut seminar ke sana ke sini. Iya ya, itu motivasinya Pak Kadi lah. Itu motivasi yang kurang baik. Jadi harapannya ketika Pak Kadi mengikuti seminar seperti itu, motivasinya ya dalam dirinya sendiri, ingin menghargai dirinya, ingin menghargai pengetahuannya, ingin menambah kompetensi. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam diri Bapak Ibu juga, saya juga secara pribadi mencoba terus menghilangkan atau meminimalisir motivasi ekstrinsik. Jadi apapun yang saya lakukan itu tidak untuk ujian, tidak untuk hukuman. Tapi kalau bisa motivasi yang apapun yang saya lakukan itu bisa saya kontrol, bisa saya pikirkan konsekuensinya di kemudian hari. Jadi benar-benar kita sebagai manusia, kita sebagai guru, dan kita sebagai guru yang menuntun murid di sekolah, kita harus bisa menanamkan ini. Jadi anak-anak kita harus bisa ajari, mulai kita pupuk, mereka melakukan perilaku apapun, melakukan tindakan apapun itu terhindar dari motivasi-motivasi ekstrinsik seperti ini. Karena motivasi intrinsik seperti ini di kemudian hari pasti ada tidak baiknya, seperti itu. Ya, jadi kita lanjut. Di sini dari motivasi tadi ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi dalam materi budaya positif itu kita harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari segi hukuman di sini, hukuman itu seringnya spontanitas. Ada anak terlambat, oke berdiri satu kaki, oke seperti itu. Atau oke kamu, kalau dulu ya, saya dulu itu pernah ketika terlambat itu pernah disuruh berdiri di tengah lapangan, hormat bendera, seragam, baju itu suruh lepas. Saya masih ingat itu waktu SMP. Saya dulu pernah dihukum seperti itu karena terlambat masuk gerbang sekolah. Itu hukuman dan itu spontan. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa dan tidak dilibatkan. Ya benar, saat itu pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah dilibatkan dalam hukuman itu. Maksudnya dilibatkan, tidak diajak mempertimbangkan ini hukuman apa, atau tidak ditanya dulu kamu terlambat kenapa. Jadi kelihatan bel masuk, gerbang ditutup, kita masuk setelah bel, ya kita dihukum, langsung dihukum. Bersifat satu arah, ya jelas satu arah. Jadi bersifat satu arah ya kita sebagai siswa kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yaudah kita diam, kita ikuti apa yang guru itu ingin ke kita. Berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sering kan kalau kita melakukan kesalahan dulu suruh push up, suruh lari, suruh berdiri. Nah, kalau sudah berdiri hormat ke bendera, baju dilepas itu juga fisik dan psikis juga. Kadang juga pernah saya SMA dulu tidak mengerjakan PR matematika, disuruh ke kelas sebelah untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Nah, itu kan salah satu bentuk hukuman psikis juga. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi itu perbedaannya dengan hukuman tadi. Konsekuensi cirinya terencana, disepakati. Ya, ini ada dua arah, jadi guru dan murid tahu ini. Ketika melakukan ini, konsekuensinya ini. Nah, terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini konsekuensi ini meskipun murid guru tahu, akan tetapi sifat pembuatannya masih seolah-olah ada kata-kata hukuman. Yang ketiga, restitusi. Di sini yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak budaya positif itu yang ketiga ini, restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini ketika ada murid kita
melakukan perilaku yang menurut kita guru kurang baik, ya kita ingatkan, kita ajak diskusi, kita ajak mereka mencari solusi, kita tanyakan apakah perilakunya itu sudah baik, sudah benar, kemudian apakah mereka sadar apakah itu perilaku itu baik atau salah, kemudian kita juga pancing, kita ajak berkolaborasi, anak-anak ini bisa memunculkan solusi sendiri, solusi dari perilaku yang mereka lakukan, dan tindak lanjutnya anak-anak itu di kemudian hari memperbaiki sikap tersebut. Itu yang diharapkan dari restitusi ini. Kita fokus ke restitusi ini. Jadi hukuman konsekuensi ini kita tinggalkan. Kita masuk ke paradigma baru disiplin positif, itu ke arah yang restitusi ini. Jadi sudah tidak zamannya ini. Kalau ada anak terlambat masuk sekolah kita hukum, tidak eranya. Jadi kita mainkan di restitusi ini. Itu bagaimana? Itu nanti di materi berikutnya. Kita lanjut slide-nya. Nah, di sini juga ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, guru dalam menuntun anak itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Nah, coba Bapak Ibu kita saling sambil membaca slide ini. Ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pemantau, ada posisi manajer, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman. Nah ini nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana ini posisi penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat merasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu renungi, saya selama ini dominan ke posisi apa ya? Nah seperti itu. Saya selama ini saya penghukum, saya sudah teman ini, saya membuat rasa bersalah. Lah ini kita renungi bersama. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Nah, guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu yang seperti apa? Jadi ini biasanya guru itu menggunakan hukuman fisik, hukuman verbal, omongan yang kasar. Nah, kamu itu malas belajar, malas mengerjakan PR. Kamu terlambat terus, push up sana. Nah, itu salah satu bentuk posisi kontrol guru penghukum. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya, seringnya ya berkata seperti ini, patuhi aturan saya, awas ya kalau tidak mematuhi, kamu ini salah terus. Terus pasti kamu ini ketika mengerjakan uang, pasti yang terakhir pasti salah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang sering ya dominan muncul di guru yang posisi kontrolnya penghukum. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, ini bagaimana sih posisi kontrol guru pemantau ini? Jadi, posisi pemantau ini pemantau, kalau kata lain mengawasi. Nah, berarti pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan ini biasanya yang sering diajukan oleh seorang guru pemantau itu ketika ada anak-anak yang melakukan perilaku yang kurang baik, posisi guru pemantau ini biasanya menanyakan seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Jadi membuat anak-anak itu melihat apa ya konsekuensinya, peraturan apa yang saya langgar. Nah, seorang guru dalam posisi pemantau ini mengandalkan perhitungan catatan, data sebagai bukti atas perilaku siswanya. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi biasanya guru ini sangat kuat datanya ketika dalam posisi pemantau. Oh, kamu ini sudah 5 kali tidak mengerjakan PR. Apa peraturannya apa? Apa konsekuensinya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini ketika ada siswa yang melakukan perilaku yang tidak baik, guru biasanya memunculkan rasa bersalahnya siswa. Oh iya ya, saya salah ya. Itu biasanya guru-guru itu sering menggunakan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat siswa
merasa bersalah. Oh iya ya, nanti gimana ya kalau orang tua saya salah, tahu ya kalau saya melakukan kesalahan. Oh, iya ya, Pak Ardian ini kecewa gara-gara perilaku saya. Iya, seperti itu. Jadi ini yang posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian posisi teman. Posisi teman. Nah, di sini guru itu memposisikan seolah-olah sebagai teman. Jadi akrab dengan siswanya. Cara mengontrol muridnya itu dia memposisikan sebagai teman. Nah, kalimat-kalimat yang sering muncul dalam diri guru ketika memposisikan diri sebagai teman seperti ini. Ayolah, bantu Bapak ini. Demi Bapak, ayo bantu. Ayo, ingat, Bapak selama ini kan sudah bantu kamu. Ayo, terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, terus nyapanya juga. Ayo Lardit. Halo Angga. Jadi seperti teman, jadi seolah-olah memang sangat dekat hubungannya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di situ manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid pertanggungjawaban, mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi di sini benar-benar sebagai seorang manajer, guru mengajak murid bersama-sama mencari solusinya, memperbaiki kesalahannya, memunculkan rasa kesadaran dirinya anak-anak itu, oh iya saya salah. Oh, saya melanggar kesini. Saya melanggar konsekuensi ini. Oh, saya harus memperbaiki dengan ini. Oh, solusinya seperti ini. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu, coba selama ini Bapak Ibu sebagai guru, setelah tahu ada 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira nih, dominan mana sih Bapak Ibu selama ini di sekolah? Coba nih, saya coba. Yang mungkin ada yang angkat tangan sebelum saya tunjuk ini, yang mau menyampaikan pengalamannya. Oh ternyata saya selama ini di sekolah saya posisinya seperti ini. Nah, oke, kita coba. Ada yang angkat tangan? Boleh dipersilakan angkat tangan. Oke, Pak Kadi, silakan Pak Kadi. Silakan on mic-nya Pak Kadi. Sharing Pak Kadi. Saya sebagai teman, Pak. Lebih sering sebagai teman. Karena biasanya anak-anak lebih dekat untuk ngobrol, seperti itu, Pak. Oke, ini Pak Kadi selama ini ternyata memposisikan dirinya di sekolahan ini memposisikan sebagai teman. Alasannya Pak Kadi, anak-anak itu kalau kita memposisikan sebagai teman dekat, anak-anak lebih mudah kita ajak bicara. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lainnya di kolom chat. Oh, ini ada yang ngechat ini. Pak Yatmono katanya sinyal susah. Ini chat saya teman Pak, tapi terkadang juga menghukum. Wah ini Pak Yatmono ternyata dia sering posisikan diri sebagai teman. Akan tetapi terkadang di suatu keadaan kondisi Pak Yatmono terpaksa harus menghukum anak itu. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, memang dalam 5 posisi kontrol guru ini yang diharapkan di paradigma baru kita dalam penerapan budaya positif itu kita bisa menjadi seorang manajer. Jadi kita bisa menjadi seorang manajer, kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita bersama siswa mencari akar masalah, mencari solusi, berdiskusi, berkolaborasi, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya agar di berikutnya anak itu bisa melakukan perilaku yang lebih baik. Kemudian berikutnya setelah 5 posisi kontrol guru, nah ini contoh penerapannya tadi ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Ini saya kasih contoh satu kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini, ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini ada 5 posisi ini. Nah 5 posisi ini bagaimana ini? Posisi ini mengaplikasikan atau
aksi dari 5 posisi kontrol guru ini terhadap kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama ini kita lihat dari posisi guru sebagai hukum. Guru yang posisi penghukum seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini sudah hukuman ini. Nah, ini suatu bentuk hukuman untuk siswa yang telat tadi atau tidak memakai atribut, dia dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau posisi guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi pemantau. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak ingatkan, beberapa kali Bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kan akhirnya anak, iya saya mengecewakan Bapak Ibu ya gitu. Terus kalau dari posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini ditanyakan kan ke anaknya. Kesalahanmu apa ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini juga ditanyakan juga ini ke anak-anak. Bagaimana tahu kesalahanmu apa? Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi manajer. Kalau posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kalau posisi teman ya mengajak seperti seolah-olah kita ngomong sama teman, seperti itu. Tapi di dalam 5 posisi kontrol ini memang yang diharapkan di posisi manajer, karena dalam posisi manajer itu anak diajak untuk mencari solusi. Ya, anak diajak mencari solusi dan menerapkannya di berikutnya, di hari-hari berikutnya agar tidak menjadi salah lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Nah, ini oke. Kita coba nih. Di sini kita setelah tadi mengenal 5 posisi kontrol, kita coba ini saya ajukan pertanyaan ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu ini masuk posisi kontrol apa? Oke, bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan. Muhammad Zainuri. Oke, Pak Zainuri silakan. Posisi kontrol ini apa Pak Zainuri? Silakan open mic Pak Zainuri. Maaf. Jangan ketawa Pak Zainuri. Kalau menurut saya ini Pak, pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah. Oke, Pak Zainuri, terima kasih. Ada lagi Pak Ardian. Kalau posisi kontrol ini termasuk posisi kontrol apa Pak Ardian? Ini kayaknya iya, membuat merasa bersalah ini Pak. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan buat Pak Zainuri sama Pak Ardian ya, jawabannya benar, pembuat rasa bersalah. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, kalau posisi kontrol yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, kalau posisi ini posisi kontrol guru apa? Oke, bisa angkat tangan yang mau menjawab. Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Kayaknya itu penghukum Pak itu Pak. Penghukum, Iya. kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ada lagi selain Pak Ardi yang mau menjawab? Di kolom chat bisa juga ngetikkan. Di kolom chat ini ada Pak Gandhi. Pak Gandhi menjawab, itu pemantau. Oke, kita coba ya, kita lihat jawabannya. Kalau Pak Ardi tadi penghukum, kalau Pak Gandhi pemantau. Kita coba jawabannya apa? Oke, jawabannya penghukum. Oke, Pak Ardi benar sekali. Kita kasih tepuk 2 tangan buat Pak Ardi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Pertanyaan berikut di sini. Oke, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, bisa ngetik di kolom chat, bisa langsung angkat tangan. Oke, di kolom chat Pak Anang. Oke, Pak Anang silakan open mic Pak Anang. Iya,
Menurut Pak Anang. saya itu adalah manajer. Oke, Pak Anang, terima kasih. Kalau Pak Anang, kalau seperti ini menurut Pak Anang manajer, di kolom chat ini ada yang kirim juga. Oke, saya baca dulu ya. Di kolom chat ada Pak Kadi, manajer. Jadi Pak Anang, Pak Kadi menjawab manajer. Oke, kita coba apakah tepat jawabannya. Oke, manajer, kita kasih tepuk tangan lagi buat Pak Kadi dan Pak Anang. Nah, berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah kalimat seperti ini posisi kontrol apa ya? Siapa yang angkat tangan? Pak Anang lagi, bisa Pak Anang, silakan Pak Anang. Iya, menurut saya itu adalah teman, Bapak. Oke, teman. Kak, oke, kita save dulu. Pak Ardi, Pak Muhammad Ardian juga angkat tangan. Iya Pak. Iya Pak Ali. Oke. Teman Pak, teman Pak. Teman. Oke. Pak Yulianto juga ngetik di kolom chat jawabannya teman. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan. Kita kasih. Yang bisa ngasih emoticon dikasih bunga-bunga juga boleh buat Pak Ardian, Pak Yulianto, dan Pak Anang. Oke, yang terakhir ini sepertinya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi apa? Oke, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, silakan ketik di kolom chat. Angkat tangan juga boleh. Jangan lama-lama dong. Oke, ini ada Bilal. Pak Bilal dari SMP 4 Panji ini, Pak Bilal. Pak Bilal posisi pemantau. Ada lagi selain Pak Bilal? Oke, ada yang mengetik ini sepertinya. Pak Yulianto lagi. Pak Yulianto jawab juga posisi pemantau. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya tepat sekali. Jadi posisi pemantau. Kita kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, dari kita interaksi tadi memang sepertinya sudah paham semua. Jadi yang kami harapkan nanti Bapak Ibu di sekolahannya masing-masing bisa menerapkan posisi kontrol tersebut, terutama posisi kontrol manajer. Karena dengan posisi kontrol manajer itu kita mengembangkan anak-anak untuk salah satunya di situ ada sikap dimensi profil pelajar Pancasila di bernalar kritis. Oke. Kita masuk materi berikutnya, Bapak Ibu. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke. Nah, oke. Pembentukan keyakinan kelas di sini ada beberapa ciri atau beberapa tahapan. Yang pertama, bersifat abstrak, kemudian berupaya pertanyaannya universal umum, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar diingat, terus ada sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah, kan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu semua siswa dalam kelas itu, ini kita ngomong keyakinan kelas ya, di dalam kelas itu terlibat, termasuk wali kelas juga. Wali kelas ini kita saat membuat keyakinan kelas juga terlibat. Bahkan misal guru mapel nih, kita guru PJOK tidak termasuk wali kelas, kita juga bisa membuat keyakinan kelas dengan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu dikhususkan untuk kelas PJOK itu juga bisa kita buat. Jadi yang tadi, nah itu bedanya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama, disusun bersama, dan
dengan pernyataan-pernyataan yang positif. Kalau kesepakatan menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, kemudian di materi berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini di awal tadi, di dalam menyikapi permasalahan kita saat ini diharapkan bisa menerapkan menggunakan proses tahapan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi pengertiannya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi, menstabilkan identitas itu seperti apa kamu tadi berbuat seperti itu, apakah salah benar, itu kita tanyakan. Kemudian apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, kalau kamu melakukan itu, nanti konsekuensinya apa, itu divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan itu, solusinya bagaimana, terus nanti untuk memperbaikinya bagaimana, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di situ di yang lingkaran merah itu ada beberapa poin. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari salah sinar, banyak ingin mencari, kita bisa buat untuk pemantik di menstabilkan identitas. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini di validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan mereka melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kemudian contoh penerapannya. Di sini video contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini ada kasus. Yang kasus pertama ini adalah siswa terlambat. Nah, penerapannya atau pengaplikasinya tahap-tahap di segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa menyimak videonya. Kali dalam seminggu bulan 2 minggu 7 kali sering juga ya. Oke, baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan, tapi kita sebagai manusia, kami sebagai siswa juga harus belajar dari kesalahan. Kamu siap memperbaikinya? Tidak. Harusnya apa ini? Kira-kira untuk memperbaiki agar kamu tidak sering telat. Apa sih? Apa sering telat? Saya sering begadang sambil main HP. Jadi Oke. Iya. Lihat itu. Kemudian Oke, Bapak Ibu, dari kasus yang pertama tadi, di situ di dalam video itu ditunjukkan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi, Bapak guru tersebut menanyakan sudah berapa kali terlambat, sudah berapa kali terlambat, kemudian alasannya bagaimana, terus diingatkan juga apa kesepakatan kelas yang kamu langgar. Kemudian di akhir tadi Bapak Ibu guru juga menanyakan atau mengajak mencari solusi. Jadi tadi anaknya memunculkan solusi bahwa ketika malam hari tidurnya lebih awal, tidak main game, kemudian memasang alarm di HP-nya agar bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi itu tahapan segitiga restitusi. Video yang kedua ini kasusnya anak ini di kelas marah-marah karena pekerjaannya selalu dicontek sama temannya. Nah, ini kita
lihat bersama videonya. Katanya kamu tadi di kelas pas selesai jam 3 pada itu benar. Kesalnya kenapa? Masa saya lihat hari itu dari kayak sama siswa PHPR terus Jadi kalau begitu besar, mungkin kalau saya dulu sebagai siswa, posisi seperti itu juga pasti kesal karena tidak terima kan kita kerja sendiri tiba-tiba teman kita asal memang terus yang mengatakan saya marah begini saya gitu di kelas terus saya nggak sadar gitu nggak bergerak gitu Pak. Jadi alasannya apa? Saya kesel Pak, saya udah tiap hari udah berusaha keras seperti itu di kelas enaknya antek. Oke. Agak lemot Bapak Ibu ya, mohon maaf videonya. Kita coba. Jadi Bapak Ibu, dalam video kedua ini kasusnya anak-anak tadi adalah yang kedua ya, yang kedua ini yang kedua tadi itu anak itu kerjaannya selalu dicontek sama Dimas. Anak itu marah-marah di kelas. Jadi saya memposisikan sebagai wali kelasnya itu mencoba mencari alasan kenapa si anak tadi itu marah-marah. Karena dia ngomong alasannya dia marah-marah karena pekerjaannya dituntut terus sama Dimas. Selalu seperti itu. Jadi akhirnya dia marah. Kemudian dia juga mengakui kesalahannya, tidak bisa mengontrol emosi, jadi marah sampai menggebrak meja. Kemudian di akhir saya coba mengajak mencari solusi. Tadi si anak itu mencari solusi. Ketika nanti terjadi hal seperti itu, dia tidak perlu marah-marah. Jadi dia mengontrol dirinya, dia langsung saja menghubungi wali kelas, guru yang bisa dihubungi, yang dekat dengan dia. Jadi itu dua kasus contoh penerapan segitiga restitusi yang diharapkan dalam penerapan budaya positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu materi dalam membumikan budaya positif di sekolah. Nanti jika masih ada yang kurang jelas dan ada pertanyaan silakan lewat moderator. Setelah ini saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Bapak moderator Pak Devi. Terima kasih Pak Ali, pemaparannya sangat bagus. Bagaimana perasaan Pak Ali hari ini kira-kira? Wah, perasaannya cukup senang ya, cukup antusias karena ternyata apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu bisa dibagikan ke rekan-rekan guru PJOK. Ini karena saya ngomong guru PJOK karena mayoritas teman-teman di komunitas guru PJOK dan teman-teman rekan-rekan guru yang lain. Dan saya lihat yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya harapkan dengan ini, ayo semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Seperti itu Pak Devi. Oh gitu ya. Jadi ini didorong dari Pak Ali selaku guru penggerak, calon guru penggerak untuk teman-teman bisa mengikuti diklat guru penggerak. Di sini tadi saya juga melihat memaparkan tentang beberapa kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, rasa terima, kekuasaan penguasaan, dan juga Pak Ali juga memperlihatkan video restitusi yang sudah diperlihatkan tadi bagaimana anak itu kenapa marah-marah. Di dalam guru penggerak pun juga dibahas permasalahan seperti itu. Tidaknya kita sebagai guru juga butuh kucuran ilmu, paling tidak bagaimana keilmu-ilmuan yang ada di guru penggerak bisa kita terapkan nantinya di pembelajaran atau di sekolah kita, Bapak Ibu guru. Baik Bapak-bapak, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, tibalah kita pada sesi pertanyaan. Saya akan membuka 2 pertanyaan. Ya, jadi yang pertama saya buka 2 sesi nanti ya. Jadi sesi pertama ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, mungkin bisa raise hand atau mungkin langsung dibuka videonya.
Silakan. Saya mau di sini ada Pak Ardian kalau nggak salah ini tadi yang juga bertanya. Ada Pak Ardian di sini. Pak Ardian, cek Pak Ardian. Di kolom chat mungkin, di kolom chat. Ada di kolom chat, coba kita lihat. Mohon maaf, keluar tadi ini kendala. Mungkin ada di kolom chat. Saya lihat. Oke, saya coba bacakan di sini dari Pak Kadi. Di saat sumatif ada siswa yang suka mencontek, baik tanya jawab teman maupun dengan sembunyi-sembunyi membuka buku. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan model segitiga restitusi? Mungkin Pak Ali langsung bisa jawab, Pak Ali. Oke, langsung ya ini ya. Jadi tadi pertanyaan coba saya baca ulang pertanyaannya. Di saat sumatif ada siswa yang suka mencontek, baik tanya teman maupun dengan sembunyi-sembunyi membuka buku. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi? Yang pertama ya jelas kita panggil ya, kita panggil siswa tersebut, kita ajak bicara, kita tanyakan kenapa kok mencontek, kenapa membuka buku, alasannya kenapa. Jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memang ketika anak itu sudah menyampaikan alasan-alasannya, apapun itu alasannya, ya kita terima saja, kita tampung, kemudian kita juga tanyakan lagi kesepakatan apa, kesepakatan kelas, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dalam hal mencontek tadi, dalam hal peraturan ujian atau kesepakatan ujian itu juga ada, pasti kita tanyakan juga ke anaknya, apa kesepakatan kelas yang ia langgar. Kemudian di akhir dalam tahapan segitiga restitusi ya kita tanyakan keyakinan anak ini bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi memperbaiki kesalahannya agar di jam berikutnya, di waktu berikutnya atau di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak Devi. Yang pertama ya kita tanyakan alasannya, kita beri penguatan juga ke anaknya agar tidak langsung down. Kemudian dari situ kita juga ingatkan keyakinan kelas yang ia langgar, kemudian di akhir kita ajak diskusi untuk mencari solusinya agar anak ini tidak mengulanginya, agar anak ini memperbaiki di perilaku atau di saat ujian-ujian berikutnya. Seperti itu Pak Devi. Baik, tentunya memperbaiki perilaku yang sudah dilakukan. Tadi itu pertanyaan dari Pak Hadi. Selanjutnya saya coba lihat di pertanyaan kedua, ya di sini dari, ini Ketua MGMP malah Pak Ali yang menanyakan. Siap. Oke. Ini kelihatannya kasusnya Ketua MGMP. Bagaimana jika saat ujian siswa tidak membawa kartu ujian Pak Ali, terus kartunya hilang, itu menjadi salah satu syarat tersebut. Apa yang harus dilakukan kira-kira Pak Ali? Oke, ya benar sekali Pak Moderator, Pak Yuri juga. Hal ini, kasus seperti ini juga sering terjadi di sekolah saya, karena kebetulan saya di sekolah itu juga menjadi salah satu panitia ujian. Bahkan kasus seperti ini terjadi di hari pertama ujian. Hari Senin itu sudah kehilangan kartu anak-anak ini. Alasan apapun. Jadi ya anak itu sebelum, karena mereka sudah masuk kelas, akhirnya harus keluar kelas terlebih dahulu oleh pengawasnya untuk ke panitia. Ya saya tanyakan kartunya kemana. Yang pertama ya jelas ya alasannya kemana, hilang, tidak bawa kartu atau hilang. Nah, itu ada yang jawab hilang Pak, ada yang jawab kecuci Pak, ada yang kesingsal Pak, macam-macam lah. Kita tanyakan alasannya terlebih dahulu, kemudian saya biasanya apa sih konsekuensinya ketika kamu tidak membawa kartu ke
dalam ruang ujian. Ya mereka menjawab tidak boleh ikut Pak, atau nanti ikutnya terlambat Pak, harus mendapatkan kartu cadangan atau dapat surat rekomendasi untuk masuk ke kelas seperti itu. Jadi dari situ kan mereka tahu ini sudah alasannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Kemudian ya saya tanyakan terus, ini ya kita harus saling berjanji membuat keyakinan apa ini untuk memperbaikinya, solusinya apa ini gitu. Ya mereka berjanji ya nanti besok Pak yang kesengsal di rumah saya cari. Kalau sudah kecuci hancur itu sudah angkat tangan ya Bapak Ibu ya kita harus mencari solusi yang lain ya. Mereka ketika sudah kasus yang kartu itu hilang, tidak ketemu atau kecuci ya hancur ya, namanya kertas. Ya kita beri kartu cadangan Bapak Ibu. Kita beri kartu cadangan entah itu atau surat keterangan dari panitia agar anak ini tetap bisa mendapatkan pelayanan mengikuti ujian, akan tetapi sebelumnya anak ini harus menunjukkan keyakinan solusi untuk memperbaikinya. Jadi ya meskipun dikasih kartu cadangan ya di kemudian hari tidak, atau di hari esoknya tidak hilang kartu ujian itu, jadi tetap ada. Seperti itu Pak Devi untuk Pak Yulianto tadi. Baik Pak Yulianto, jadi jangan sampai kalau ada siswa seperti itu langsung diberikan hukuman. Bisa jadi dipertanyakan kenapa kok bisa hilang atau tidak terbawa. Jadi disamakan dulu persepsinya dulu. Yang ketiga di sini saya melihat itu ada Bu Desi. Mungkin Bu Desi ada di sini, mungkin bisa langsung disampaikan. Ada Bu Desi di sini. Ada nggak Bu Desi ini? Ada. Ya Pak, Bu Desi. Iya Bapak hadir. Oke, monggo Bu Desi langsung ditanyakan ke Pak Ali ini mumpung pas live ini. Bu Desi. Mohon Ya. maaf ini kameranya dimatiin nggih Pak? Oh, enggak apa-apa Bu Desi. Iya, jadi kita kan sebagai guru seringkali itu memberikan penghargaan atas siswa-siswa yang punya banyak prestasi. Jadi menurut saya, padahal yang saya pelajari di modul 1.4 itu bahwa penghargaan itu sama saja sebagai identitas gagal kita yang dilakukan oleh guru, sama halnya dengan memberikan hukuman. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Apakah dengan memberikan penghargaan seperti kalau ada siswa berprestasi, kita membuatkan ucapan selamat dalam bentuk kanva, udah banyak itu setiap sekolah hampir sering melakukannya, apakah itu juga termasuk sebagai pemberian penghargaan kepada siswa? Nah, karena yang saya tahu dengan memberikan penghargaan itu bagus, hanya saja itu apa itu Pak, berlangsung dalam jangka pendek saja, dan bagaimana untuk jangka panjangnya? Jadi mohon penjelasan dari Pak Ali. Terima kasih. Baik, Bu Desi, terima kasih. Pak Ali, ini ada pertanyaan dari Bu Desi. Dengan penghargaan yang sudah seperti reward diberikan bisa di apa nggih? Piagam atau apa yang dari siswa, apakah sudah sesuai seperti itu Pak Ali, menurut Pak Ali? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Devi yang memperjelas pertanyaan dari Bu Desi tadi, dan terima kasih juga Bu Desi atas pertanyaannya. Jadi yang jelas segala bentuk penghargaan atau segala bentuk yang berupa motivasi ekstrinsik itu kita sebisa mungkin hindari, karena motivasi itu saya yakin tidak akan bisa bertahan lama. Salah satu contoh nih, misal ada anak itu juara, ini karena saya guru olahraga gitu. Misal ada anak yang juara, biasanya juara itu selain dapat medali, piagam penghargaan, itu kan dari panitia juga terkadang ada uang pembinaan. Nah, kita sebagai pembimbing, sebagai guru, kita tidak boleh memberikan motivasi kepada anak-anak itu, ayo juara kamu nanti dapat uang pembinaan, ayo juara nanti kamu dapat medali ini, dapat piagam penghargaan. Tidak itu. Jadi yang kita inginkan dari segi motivasi ke anak-anak itu pencapaiannya.
niat dalam hati siswa mengikuti perlombaan itu apa, misal mengukur mengevaluasi dirinya, mengukur pencapaiannya dalam latihan. Nah, kita hargai itu, kita kuatkan juga, oh ya ayo, kalau seperti itu ya ayo tampil yang lebih baik, perform yang lebih baik, yang lebih bagus agar hasil latihanmu itu berbuah manis dengan juara itu. Tapi tidak ditonjolkan ke apa yang ia dapatkan dari segi barang tadi itu, termasuk ucapan, banner, nanti ayo juara, nanti fotomu dipasang nih di banner di depan sekolah. Nah, itu juga motivasi-motivasi seperti itu memang kita masih sering memunculkan itu, akan tapi kita ayo coba hindari motivasi-motivasi intrinsik seperti itu, karena ini kejadian di salah satu atlet saya ya, karena yang mereka kejar itu juara, tapi bukan prestis juaranya, tapi apa yang didapat setelah juara itu, seperti nominalnya. Nah, seperti itu kan, akhirnya kan dari segi motivasi ekstrinsiknya, bukan dalam hal motivasi dalam dirinya. Ketika saya bisa perform bagus, ketika saya dapat juara, nanti saya bisa nih naik level dalam kemampuan saya, naik level di ajang event selanjutnya, seperti itu Bu Desi. Seperti itu Pak Devi. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Ali tentang bagaimana peranan reward pada siswa. Tentunya di masing-masing sekolah juga, contoh di sekolah saya juga ada kejadian juga diberikan reward seperti itu. Tapi bagaimana kita menanggapi atau menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan ini. Baik, selanjutnya sudah ada 3 pertanyaan tadi di sesi yang pertama, sangat menarik sekali. Selanjutnya ada sesi kedua, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Desi masih angkat tangan itu Pak Devi. Oh, masih angkat tangan. Bentar, Iya, Pak Pak. Ali. Masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Desi. Silakan. Ya, tapi kan dari kita menonjolkan prestasi siswa itu juga menjadi nilai jual sekolah, Pak. Jadi wali murid kan banyak melihat anak kita mau masuk sekolah mana dari prestasi yang didapat oleh sekolah tersebut. Jadi bagaimana dengan hal tersebut? Gimana Pak Devi? Langsung ini saya tanggapi. Langsung Pak Ali. Oke. Jadi oke, benar sekali Bu Desi, karena memang sekolah juga punya kepentingan ya, itu kan istilah memang banner itu atau apa ya, mensosialisasikan prestasi sekolah ke halayak umum dengan tujuan menarik minat untuk daftar di sekolah kita. Itu memang salah satu tujuan sekolah untuk membranding diri, membranding sekolah agar minat masyarakat tertarik untuk sekolah di sekolah kita. Itu benar sekali. Akan tetapi ke anaknya atau ke siswanya itu kita tonjolkan, kasih penguatan bukan kesananya, Bu. Bukan demi banner itu. Jadi anak ini berprestasi bukan demi fotoku nanti dipajang, bukan seperti itu. Tapi penghargaannya ya salah satu contoh mungkin itu tadi, ketika saya berprestasi saya bisa naik level nih, atau bisa naik ke jenjang pendidikan berikutnya dengan kemampuan yang saya latih terus, tingkatkan terus. Tapi bukan tonjol ke bannernya atau pialanya. Seperti itu Bu Desi. Kira-kira mau ada sanggahan Bu Desi? Bisa mungkin tanggapan Bu Desi dari tanggapan dari narasumber? Oh, sudah dijawab dia. Ya, sudah cukup jelas. Baik, Bu Desi. Bu Desi, kalau belum cukup jelas, besok kita ketemu Loka Karya, Bu Desi. Tenang. Oh, ternyata satu ini ya Pak Ali, JGP nggih, Kang Bu Desi. Ini sama-sama pendidikan guru penggerak ini Bu Desi ini. Oh, nggih Pak Ali. Jadi bisa mungkin nanti besok Pak Devi, tenang. Jadi sangat bagus kalau dari GP bisa bertukar pikiran, berkolaborasi. Di sini juga ada Pak Kadi ya. Pak Kadi bisa melihat bahwa para CGP-nya juga sangat bersemangat. Pak Kadi ini juga sering mengikuti diklat dan sebagai narasumber. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kadi mungkin.
Pak Kadi bisa memberikan tanggapan dari kegiatan. Cek. Cek. Ini silakan Pak Kadi. Cek. Suaranya soalnya apa? Sedang persiapan perpisahan, Pak. Jadi dari tadi kadang keganggu. Suaranya sudah jelas atau belum, Pak? Sangat jelas Pak Kadi. Tidak apa-apa, perpisahan terus perpisahannya terus. Pak Kadi masih terus di sini juga. Cek. Bentar Pak. Saya cek. Ada Pak? Ada ya? Baik. Betul sekali. Tadi yang disampaikan bahwa terkadang kita juga dilema ya Pak. Yang mana kalau misalkan kita memberikan penghargaan, takutnya anak itu malah terjerumus. Tapi memang betul penguatan secara intrinsik itu memang perlu dilakukan karena yang pertama kita harus merubah paradigma, Pak. Paradigma lama yang memberikan sesuatu dengan reward, kita rubah sedikit demi sedikit. Memang tidak bisa sekaligus, tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi kalau misalkan di atas tangan itu ada batu yang 1 ton ya Pak, jadi susah. Nah, makanya mungkin yang seperti Pak Ali sampaikan itu sudah sangat maksimal seperti itu. Memang mau tidak mau akhirnya ketika sekolah membuat branding sendiri untuk menarik siswanya, apalagi dengan siswa yang kurang itu bisa menjadikan salah satu nilai jual. Tetapi ya kita berikan juga kepenguatan bahwa siswa yang tadi mengikuti kegiatan tersebut itu adalah hasil dari upaya latihan dan juga apresiasi untuk dirinya yang telah mengorbankan waktu, tenaga untuk melakukan pertandingan itu, akhirnya dia menjadi juara. Seperti itu Pak. Jadi ketika anak tersebut tidak juara pun tidak apa-apa. Jadi kita harus bisa membiasakan bahwa tidak juara itu bukan suatu kesalahan. Jadi yang penting itu berpartisipasi, memaksimalkan apa yang sudah dilakukan, yang berproses dalam latihannya. Itu seperti itu. Jadi yang kita hargai adalah prosesnya, bukan semata-mata hanya hasilnya. Seperti itu mungkin Pak Depi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadi yang sudah memberikan tanggapan bagaimana menurut Pak Kadi itu adalah bagaimana proses itu yang dilaksanakan, tidak hanya prestasi yang dituntut, tetapi bagaimana proses usaha itu yang dihasilkan. Tentunya di kita guru PJOK, kalau mumpuni prosesnya itu benar-benar keluar keringat gitu Pak Kadi. Bisa pagi, ngajar sore gitu juga bisa. Tetapi hasil juga kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi proses itu yang harus diapresiasi. Seperti itu. Baik, sebelum mungkin kita selesaikan, adakah yang masih mau menanyakan tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ali? Baik, terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti Diabu Siti. Ya, jadi di sini tadi Pak Ali sudah memaparkan kegiatan tentang budaya positif. Setidaknya gambaran bagi kami, bagi para guru untuk bisa lebih baik lagi mengajar para siswa. Terima kasih kepada Pak Yulianto yang sudah mendampingi kami sebagai rekan guru, pada teman. Terima kasih kepada seluruhnya yang sudah berpartisipasi untuk penyelenggaraan budaya positif. Mungkin ada tambahan Pak Ali dari kegiatan ini? Ya, saya menyampaikan terima kasih banyak ke Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sanggup ya bisa meluangkan waktu mengikuti webinar ini. Jadi saya harapannya ke depan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan materi yang telah saya sampaikan, dan dari diri saya sendiri saya juga bisa mengaplikasikan dengan baik. Dan harapan saya, karena di sini peserta-peserta ini juga ada yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak,
harapan saya segera ikuti, segera daftarkan diri karena nikmatnya luar biasa. Seperti itu Pak Devi, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Ali pesan-pesannya agar teman-teman juga bisa mengikuti dan bermanfaat mendapatkan hasil dari kegiatan guru penggerak. Baik, sebelum mengakhiri, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk dari manfaat yang sudah kita dapatkan pada kegiatan hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto Pak Devi, foto. Baik, sebelum diakhiri mari kita berfoto bersama dulu, silakan. Onken. Semua. Sudah siap Ali? Jempol ya. Gini. Gayanya gimana ini gayanya? Gayanya bagaimana ini gayanya? Pak Yuli, gayanya bagaimana Pak Yuli? Terserah Bapak narasumber. Manut. Oh itu Bu Desi ada itu ternyata ya. Oh iya Bu Desi. Kang Alis ya. Bu Desi, banyak yang penasaran dengan Bu Desi. Ayo, gayanya gimana gayanya? Katanya ikut Bu Desi Pak Ali. Jempol dua. Ayo jempol 2. Ya, 1 tangan, 1, 2, 3, sip. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk narasumber. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wow.